Welcome to Olipa, obrolan Obrolan arek IPA. Dan pendengar kita, siapa sih Kak Pamela Juwan Presidena? Dan Aku udah semester 5. Nah, wawancara itu ada sesi penunjukan bakat juga di Putra-putri UNESA, tantangan yang dihadapi dan harapan untuk dunia sains ke depannya. di tingkat prodi itu lebih ke individu ya, karena aku yang paling menantang itu bagian speech. Kalau welcome to Olipa, obrolan arek IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Oripa, podcast yang bakal ngobrolin semua hal seru tentang dunia ilmu pengetahuan, dunia kampus, sampai inspirasi dari teman-teman IPA. Di episode kemarin, kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Kak Umi Windasari yang sangat inspiratif banget ya, Kak. Yaps, bener banget. Di episode kemarin, kita ngobrol banyak soal pengalaman Kak Umi Windasari saat melakukan kegiatan asistensi mengajar di Malaysia. Kalau belum sempat menyimak, jangan lupa cek episode sebelumnya ya, IPA. Dalam episode kali ini, kita akan membahas pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh salah satu mahasiswa S1 Pendidikan IPA di ajang Putra-Putri FMIPA bersama saya Diva dan saya Lala yang akan menemani kalian untuk mengulik semua sisi menarik dari topik ini. Dan pastinya hari ini kita nggak cuma ngobrol berdua nih Kak, ada tamu spesial yang sangat cantik bareng kita. Siapa nih Kak Lala? Boleh kasih tahu clue-nya dong Kak? Clue-nya, dia baru aja jadi ikon FMIPA sekaligus jadi putri favorit Putra-Putri UNESA 2024 yang inspiratif, penuh prestasi, dan juga super humble. Oh, udah jelas banget ya Kak. Langsung saja kita sambut Putri FMIPA 2024, Kak Pamela Johan Prasidina. Wah, episode ini bakal pecah nih. Kita bakal dengerin cerita Kak Pamela tentang perjalanan serunya di ajang Putra-Putri FMIPA sampai Putra-Putri UNESA, tantangan yang dihadapi, dan harapan untuk dunia sains ke depannya. Jadi IPA, siapkan diri kalian untuk perbincangan yang seru dan inspiratif ini. Mari kita mulai. Halo Kak Pamela, gimana nih kabarnya Kak Pamela hari ini? Halo Lala Diva, alhamdulillah kabarku sekarang baik. Nah, apa aja sih Kak kesibukan Kak Pamela akhir-akhir ini nih Kak? Nah, baik, jadi kan ini masih dalam masa liburan ya, jadi kesibukan aku akhir-akhir ini aku persiapan ikut PSM, jadi untuk semester 6 nantinya. Terus karena ini masih tengah liburan, aku ada kerja sampingan jadi model seperti itu. Wah, jadi model sangat menarik ya Kak ya untuk kita telusuri lebih dalam untuk segmen kali ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait gelar Pak Pamela sebagai Putri FMIPA dan sebagai Putri Favorit UNESA, boleh dong ceritain ke pendengar kita, siapa sih Kak Pamela Juwan Presidena? Dan mungkin ada hal seru atau fun fact tentang kakak yang belum banyak orang yang tahu. Baik, jadi sebelumnya, halo, perkenalkan, aku Pamela Johan Presidena, bisa dipanggil Pamela, dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan tahun 2022 dari kelas B. Jadi, aku kalau di IPA itu menjabat sebagai Putri IPA tahun 2024. Kalau di FMIPA, aku juga menjabat sebagai winner Putri FMIPA tahun 2024. Nah, fakta yang mungkin belum banyak orang lain tahu, aku bisa sedikit bahasa isyarat. Mungkin aku contohin ya. Iya. Halo. Boleh, Kak. Nama saya Pamella. Pamela. Salam kenal. Terima kasih. Ya, seperti itu. Wah, keren sekali ya. Jadi ini kan perjalanannya luar biasa banget ya Kak. Dari Putri IPA sampai akhirnya jadi Putri Favorit UNESA 2024. Nah, bagaimana sih Kak awal mulanya Kakak bisa terjun ke ajang ini? Mungkin bisa diceritain sedikit gitu Kak ke teman-teman Oripa nih Kak. Nah, jadi awal mulanya tentunya dari tingkat prodi ya sampai ke tingkat universitas itu mulainya dari tingkat prodi. Jadi pertama
waktu kalau nggak salah itu bulan April di awal tahun itu ada pendaftaran putra-putri IPA. Nah, masuk itu dulu, baru nanti kalau udah lolos finalis di karantina, setelah itu lanjut ke grand final. Setelah yang menang itu nanti lanjut ke tingkat fakultas. Setelah tingkat fakultas pun sama kayak di prodi, yaitu ada seleksinya, terus ada karantinanya, terus grand final. Setelah itu tingkat ke universitas seperti itu. Universitas pun sama, ada tes dari apa pemberkasan, terus karantina, setelah itu grand final juga seperti itu. Tapi karantinanya tuh lebih banyak kalau di universitas. Wah, sangat panjang sekali ya, Kak. Nah, awalnya kan dari mengikuti putra-putri IPA ya, Kak. Apa sih yang bikin Kak Pamela kepikiran buat ikut ajang ini? Iseng, termotivasi, atau ada cerita unik nih, Kak, di baliknya? Baik, kalau aku ya sebenarnya awalnya tuh disuruh temanku karena jadi perwakilan kelas. Nah, tapi dari pendaftaran itu sebenarnya aku nggak nyangka ya kalau bakal keterima finalis karena aku tuh maaf ya ada. Nah, karena aku nggak nyangka kalau aku lolos finalis karena aku udah semester 5, aku pikir aku nggak bakal masuk finalis itu karena aku udah semester 5 kayak kegiatanku udah banyak. Tapi ternyata alhamdulillahnya aku masuk finalis. Nah, setelah masuk finalis itu aku jadi kayak termotivasi gitu kalau oh ternyata aku tuh bisa, aku tuh mampu. Jadi mulai dari titik itu juga aku masuk finalis, aku jadi membangun motivasi aku untuk lanjut ke tingkat fakultas seperti itu. Wah, panjang banget ya Kak. Terus motivasinya dari awalnya kepaksa, terus lanjut, dan ternyata itu juga termasuk dari bakatnya Kak Pamela sendiri ya Kak. Nah, proses seleksi Putri IPA sendiri itu seperti apa sih Kak? Kayaknya pasti seru dan penuh tantangan ya Kak Pamela. Baik, dari seleksi sendiri, seleksinya itu dari putra-putri IPA ya. Putra-putri IPA itu ada pemberkasan. Nah, pengumpulan pemberkasan itu ada kayak foto full badan, terus esai, lalu video profile sama CV. Nah, pemberkasan itu tadi nantinya akan didaftarkan, lalu nanti akan waktu itu ada seleksi wawancara. Wawancara itu jurinya itu nanti dosen. Nah, wawancara itu ada sesi penunjukan bakat juga. Jadi wawancara sama penunjukan bakat itu dijadiin 1 hari. Setelah itu masuk finalis, pengumuman finalis, setelah itu grand final. Nah, waktu wawancara itu sebetulnya aku sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan gitu, kayak rencana semisal pertanyaan apa yang akan diajukan gitu. Jadi aku nyarinya tuh di Google sama di YouTube. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti akan keluar itu aku ketik di Word gitu, jadiin satu, terus aku hafalin, aku temuin jawabannya itu apa yang kira-kira nanti diucapkan oleh juri, terus aku pelajarin seperti itu. Jadi kalau waktu hari H wawancara itu nanti nggak kikuk gitu, seperti itu. Sekalian bakat juga kan harusnya udah disiapin dari lama seperti itu. Wah, sangat seru ya, Kak. Setelah itu, Kak Pamela menjadi pemenang di Putri IPA 2024. Apa benar ya, Kak? Terus, bagaimana sih, Kak, rasanya waktu tahu bakal mewakili Prodi di ajang Putra Putri FMIPA 2024? Ya, tentunya seneng banget ya, terus kayak kalau di prodi terus ke tingkat fakultas itu tentunya seneng karena kayak membawa nama IPA di tingkat fakultas gitu. Biar IPA tuh lebih terkenal gitu kan. Itu seneng banget, terus bersyukur, terus kayak merasa lebih ada tanggung jawab besar karena kan yang namanya membawa nama IPA ya nama prodi, jadi kayak menurutku itu tanggung jawab yang besar. Setelah itu aku mempersiapkan kebutuhan aku di tingkat fakultas. Jadi aku mulai itu kan speech-nya waktu fakultas aku pakai full English. Jadinya aku mempersiapkannya itu les dulu. Di sela-sela itu dari tingkat prodi ke tingkat fakultas kan jaraknya lama banget. Nah, di sela-sela waktu itu aku dari persiapan segi video apa yang akan aku tampilkan di video profile, terus aku les bahasa Inggris juga agar aku waktu speech English itu nggak kikuk seperti itu. Jadi persiapannya tuh emang benar-benar jauh-jauh hari banget untuk menuju fakultas seperti itu. Panjang banget ya Kak ternyata untuk persiapan, dan ternyata sangat mempersiapkan sekali Kak Pamela ini sampai les sekali gitu ya.
Selanjutnya nih, di ajang Putra-Putri FMIPA dan Putra-Putri UNESA pasti lebih banyak lagi tahapan seleksi dan kegiatannya ya Kak. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman ORIPA tentang tahapan, seleksi, dan kegiatannya dari Putra-Putri FMIPA sampai Putra-Putri UNESA Kak. Pasti teman-teman di sini pada penasaran sih Kak. Dan siapa tahu ada teman-teman yang ingin mengikuti ajang Putra-Putri seperti Kak Pamela juga. Baik, ini bahasnya dari tingkat fakultas ke univ ya. Jadi kalau di tingkat prodi ke fakultas itu lebih ke maksudku dari tingkat prodi itu lebih ke individu ya, karena kan itu belum punya pasangan ya. Tapi kalau tingkat fakultas ke tingkat universitas itu udah ada pasangannya. Jadi satu pasang mewakili tingkat fakultas gitu. Jadi aku pasanganku dari biologi, Putra Adrian, itu jadi aku sama dia itu kayak kerjasama gitu, saling nge-backup apa yang perlu disiapkan untuk ke tingkat universitas. Dari video profile kita bikinnya bareng-bareng. Jadi bareng-bareng dibantu oleh Humas UNESA, terus video profile sama esainya juga ada kayak meet juga sama angkatan 2023 Putra-Putri FMIPA 2023 untuk persiapan ke arah Putra-Putri Universitas tahun 2024. Terus setelah itu kita foto studio pun bareng, jadi semuanya yang kita lakukan untuk persiapan ke universitas itu kita lakukan bareng-bareng. Karena ya kita itu istilahnya membawa nama fakultas ke universitas sepasang ya. Jadi apa-apa tuh harus bareng-bareng, kayak mempersiapkan apapun itu bareng-bareng, seperti itu. Nah, tadi Kakak Pamela juga menyebutkan ada ajang bakat, menunjukkan bakat ya Kak. Kak Pamela sendiri kemarin menunjukkan bakat apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Ya, jadi waktu di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas, yang aku tunjukin itu sama, yaitu tari tradisional. Jadi aku bisa nari tradisional, itu waktu penampilan aku nampilin tari Nganjuk Nyawiji karena aku dari Kabupaten Nganjuk. Seperti itu. Wah, keren banget nih, Kak. Nah, waktu di Putra-Putri FMIPA maupun Putra-Putri UNESA, apa sih, Kak, momen yang paling seru dan paling berkesan bagi Kak Pamela sendiri? Baik, kalau di Putra-Putri fakultas tentunya itu waktu karantinanya. Sebenarnya aku nggak nyangka kalau karantinanya tuh bakal seseru itu, padahal itu cuma waktunya singkat banget. Karena kekeluargaannya itu udah kayak chemistry-nya pun udah dapet gitu, padahal cuma 2 hari karantina, itu bener-bener solid banget, kayak nggak ada, kayak nggak ada persaingan gitu loh. Jadi persaingan tuh persaingan sehat, meskipun mereka pun juga hebat-hebat banget, mereka juga membawa nama prodinya masing-masing, tapi kita tuh bener-bener kompak, kekeluargaannya tuh bener-bener ada banget. Kalau di tingkat universitas, yang paling berkesan itu tentunya juga waktu karantina, tapi bagian kampus tour. Jadi di tingkat universitas itu ada yang namanya kampus tour waktu karantina. Jadi kita itu para finalis itu berkeliling ke baik di Universitas Ketintang ini, Universitas Negeri Surabaya yang bagian Ketintang, bagian Lidah Wetan, itu kita keliling dari fakultas satu ke fakultas yang lain, dari Liwat ke Ketintang, seperti itu. Jadi kita masuk ke gedungnya fakultas-fakultas lain, kita kayak dikasih tahu ini tuh fakultas apa, terus isinya gedungnya tuh apa aja, terus kayak waktu itu di FMIPA juga begitu. Jadi aku sama Putra Adrian itu memperkenalkan FMIPA itu kayak apa sih sama para finalis Putra-Putri UNESA. Itu jadi waktu itu keliling pertama tuh ke IDB dulu. Jadi para finalis itu diarahin ke IDB, terus dilihatin kalau perpustakaan FMIPA tuh kayak gini. Nantinya kayak di lantai 2, 3, 4 itu buat apa, buat micro teaching itu dijelasin. Terus habis itu lanjut keliling ke gedung kimia, keliling SO, terus keliling ke gedung IPA juga, ke Jopa juga, habis itu ke Busem. Jadi waktu itu ke Busem, terus ada kegiatan penuangan ekoenzim. Jadi kita kan FMIPA nih ya, jadi memperkenalkan apa itu ekoenzim, terus fungsinya ekoenzim itu apa, kayak gitu. Seperti itu. Wah, kelihatannya udah dari kedengarannya sendiri itu udah seru banget ya Kak ya. Terus dari sekian banyak tahapan seleksi di Putra-Putri IPA, Putra-Putri FMIPA, Putra-Putri UNESA, ada nggak sih Kak hal yang menurut Kakak itu menantang gitu? Tentunya ada ya.
Apalagi kalau menurut aku yang paling menantang itu bagian speech. Kalau bagian bakat, alhamdulillahnya aman dan lainnya tuh aman karena alhamdulillah bisa gitu. Tapi kalau speech kan itu butuh latihan. Emang sih bakat butuh latihan, tapi menurut aku kalau di aku tuh yang lebih butuh latihan itu speech. Apalagi di fakultas aku full English, jadinya agak susah ya buat belajarnya. Tapi alhamdulillahnya tuh bisa. Tapi ya gitu, perlu latihan sangat 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 sering untuk mencapai kayak hasil yang maksimal kayak gitu. Wah, perjuangannya sangat keren ya, Kak. Nah, selama proses seleksi ini, Kak, pernah nggak sih Kak Pamela ini merasa malu atau kurang percaya diri gitu? Dan menurut Kak Pamela, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Oke, tentunya pernah ya, karena apalagi kita tuh ngelihat kayak finalis lain tuh wow-wow banget, apa bagus-bagus banget, jadi kayak langsung ngerasa minder gitu. Tapi menurut aku tuh selalu mikir kayak gini, jadi aku punya kelebihan, aku punya kekurangan. Meskipun mereka tuh juga begitu, mereka pasti punya kelebihan, mereka juga pasti punya kekurangan. Jadi aku mikirnya, aku tuh sebenarnya waktu seleksi, waktu karantina pun aku nggak mikir kayak mereka itu mereka tuh gimana tuh, enggak. Jadi aku hanya mikir aku sendiri, kayak kualitas aku kayak gitu. Jadi aku cuma fokus diri aku sendiri. Caranya itu kayak pasti kita kan punya kelebihan. Nah, itu kita unggulin di kelebihan kita. Jadi secara nggak langsung itu kekurangan kita tuh pasti kayak ketutup gitu. Jadi orang-orang itu pasti bakal fokus ke kelebihan kita, nggak fokus ke kekurangan kita. Seperti itu. Tips yang sangat bermanfaat ya Kak, jadi kita harus fokus ke kita sendiri daripada lihat ke orang lain. Oke, sampai akhirnya di saat tahap pengumuman nih Kak, gimana rasanya waktu diumumin jadi Putri FMIPA 2024 dan Putri Favorit UNESA 2024? Pasti nggak bisa dilupain ya Kak ya? Iya, bener banget. Jadi waktu di tingkat fakultas sebetulnya aku kayak kaget banget karena balik lagi aku udah semester 5 terus ternyata aku diberi amanah yang sebesar itu kalau aku bakal lanjut ke tingkat universitas. Jadi secara otomatis tanggung jawabku tuh pasti lebih besar kan. Jadi aku kayak mikir gitu, apakah aku sanggup gitu, apakah aku tuh bisa, tapi ternyata ya alhamdulillah bisa gitu. Sampai detik ini, sampai aku ke tingkat universitas pun dapat gelar favorit itu benar-benar kayak aku banget. Jadi ya sangat senang dan juga bersyukur bahwa aku bisa kayak membawa nama FMIPA itu ke tingkat universitas seperti itu. Lah, bangga sekali ya, Kak. Jadi, setelah menjadi Putri FMIPA dan akhirnya menjadi Putri Favorit UNESA, apa aja nih, Kak, yang berubah dari Kak Pamela sendiri? Baik, jadi sebetulnya tuh kalau di aku nggak ada yang berubah secara besar ya. Mungkin ini sih lebih ke sekarang tuh lebih kayak lebih menjaga diri gitu loh. Menjaga diri, menjaga omongan dari entah itu dari media sosial atau dari di kampus atau di luar kampus karena menurut aku sekarang aku bisa dibilang dilihat orang ya kayak gitu. Jadi aku juga masih belajar untuk memperbaiki diri aku, memperbaiki aku di media sosial, di luar kampus, di dalam kampus kayak gitu. Mungkin dari tutur kataku, sikapku, seperti itu. Oke, last but not least, bagaimana sih kakak menjaga keseimbangan antara tugas sebagai Putri FMIPA dan juga kegiatan akademik atau organisasi lainnya Kak? Baik, jadi kebetulan berdasarkan pengalamanku yang kemarin ya, waktu itu kan aku seleksi putra-putri fakultas sama putra-putri UNESA, itu kan waktu aku ikut program kampus mengajar. Nah, itu untungnya teman-temanku kelompok kampus mengajar itu sangat mendukung aku. Jadi dan untungnya juga aku tuh di sana di kampus mengajar itu bagian dari PDD. Jadi tanpa aku datang di sekolahan itu aku dapat mengerjakan tugas-tugas yang diarahkan ke aku. Jadi tetap aja aku bisa ngerjain di Surabaya. Kan aku ini PP kayak Surabaya Nganjuk seperti itu. Di Nganjuk ada magang, di Surabaya ada karantina. Jadinya aku oper-oper gitu. Nah, itu caranya aku tuh secara online. Jadi aku pun meet sama teman-temanku kelompok pun secara online, terus pembahasan yang
apa yang tugas yang bisa aku lakukan secara online itu diarahin ke aku semuanya. Nah, nanti aku kerjain di Surabaya. Jadi kayak bener-bener nggak ngeganggu baik di karantina ataupun di kampus mengajar seperti itu. Jadi alhamdulillahnya dapat teman-teman yang support aku untuk ke arah putra-putri seperti itu. Alhamdulillah, keren banget ya Kak. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak. Sekarang kan udah jadi Putri FMIPA 2024 dan bahkan menjadi Putri Favorit UNESA 2024. Apa sih harapan Kakak ke depannya untuk FMIPA atau bahkan dunia sains secara umum ke depannya Kak? Baik, tentunya harapanku semoga FMIPA ini semakin jaya dan juga terlihat ya oleh dan juga dapat bersaing oleh fakultas lain, baik dari Universitas Negeri Surabaya maupun universitas lain. Nah, lalu juga dapat berkolaborasi dengan program yang ada di FMIPA, kayak ya kimia, fisika, seperti itu. Jadi kita itu bisa kolaborasi gitu antar prodi di FMIPA, dan juga semoga di FMIPA dapat menciptakan generasi atau mahasiswa yang unggul dan juga berkarakter dan juga berprestasi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak untuk pesan-pesan dan juga doanya. Pesan yang sangat luar biasa ya Kak. Dan juga terima kasih banyak Kak Pamela sudah sharing cerita dan inspirasinya di sini. Betul banget Kak Lala, sukses terus ya Kak Pamela untuk semua program dan aktivitas ke depannya. Dan kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Kak Pamela menjadi putri favorit di ajang Putra Putri Indonesia. Dan itu dia Ara IPA, cerita luar biasa dari Kak Pamela Joan Presidena sebagai Putri FMIPA dan Putri Favorit Indonesia 2024. Jangan lupa dengerin episode-episode lainnya di Oripa. Sampai jumpa di episode berikutnya Ara IPA. Stay curious and keep inspiring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.